Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PBL Penganggaran dengan dosen pengampu Destin Alfianika M, SE, MAK yang beranggotakan Ari Laraswati 02102004, Septaria Ratungga 02102015, dan saya sendiri Mita Amelia 02102019. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai soal kasus. PT Indah diketahui nilai proyek investasi Rp1.000, dibiayai dengan modal sendiri Rp100, sisanya dibiayai dengan utang. Umur proyek 5 tahun, biaya modal sendiri 24%, biaya utang 20%, pajak perseroan 30%, alokasi Rp400, harga tetap Rp600, dan nilai sisa kosong dengan model sum of the year digit. Estimasi pendapatan tahun pertama Rp1.000, tahun kedua Rp1.100, tahun ketiga Rp1.200, tahun keempat Rp1.300, dan tahun kelima Rp1.400. Dan ditanyakan net present value, internal rate of return, accounting rate of return, profitability index, payback period. Dengan keterangan modal kerja pada akhir proyek ditentukan kembali. Biaya variabel proyek 60% dari pendapatan, biaya tetap tahun antar masuk depresiasi Rp300, bunga dan angsuran pinjaman dibiayai secara anuitas. Manajemen ingin kembali modal dalam waktu 3 tahun. Berikut penjelasannya. Baik, yang pertama kita tentukan dulu penyusutannya berapa. Sini kan tahunnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini karena penyusutan jadi kita susun dulu dari yang terbesar ke yang terkecil. Sini 5/15 kali 600 min 0. 5-nya ini dari tahun paling besar dibagi 15. 15 ini total dari tahunnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ditotalkan jadi 15. Nah, kemudian dikalikan dengan 600. 600 ini diketahui dari nilai harta tetap, yaitu Rp600. Kemudian dikurangin kosong. Kosong ini diketahui nilai sisanya kosong. Nah, hasilnya 5/15 kali 600 min kosong sama dengan Rp200. Ini dalam rupiah. Kemudian yang berikutnya sama seperti yang ini, 4/15 kali 600 min kosong, hasilnya Rp160. Kemudian 3/15 dikali 600 min kosong, hasilnya Rp120. Kemudian 2/15 600 dikali 600 min kosong, hasilnya Rp80. Dan 1/15 dikali 600 min kosong, hasilnya Rp40. Nah, kemudian ini ditotalkan, hasilnya Rp600. Jadi total penyusutannya selama 5 tahun ini Rp600. Ya, untuk selanjutnya kita akan mencari biaya bunga pinjaman dengan rumus present value interest factor of annuity dengan rumus rumusnya adalah 1 dibagi 1 plus R pangkat N. R-nya sendiri adalah presentasi bunga, kemudian N-nya sendiri itu adalah jumlah tahun. Kemudian kita aplikasikan 1 dibagi 1 plus 0,2. 0,2 ini dari biaya bunga yang presentasinya itu 20%. Kemudian N-nya bernilai 5 karena kita akan mencari 5 tahun.
188. Kemudian kita akan mencari future annuity. Future annuity ini diperoleh dari 1 dikurangi 1 dibagi rumus yang ini. Lalu kita masukkan nilai-nilai dari yang sudah tertera pada soal. Kemudian dari rumus future annuity ini diketahui sebesar 0,59812 dibagi 0,20 sama dengan 2,99061. Kemudian kita mencari kreditnya. Kredit sama dengan value dibagi FA. Value ini berasal dari investasi dikurangi modal sendiri. Jadi kreditnya, investasi kita ada Rp1.000 dikurangi modal sendirinya ada Rp100 dibagi FA nya 2,99061 atau 900 dibagi 2,99061 dengan hasil 300,942 yang kita bulatkan menjadi Rp300. Setelah kita mendapatkan nilai anuitas sebesar Rp300, kemudian kita akan mencari nilai bunga. Bunga tersebut kita peroleh dari rumus bunga sama dengan presentasi bunga dikali pinjaman. Presentasi bunganya adalah 20% dikali dengan pinjamannya 900.000. Ketemu bunganya adalah Rp180. Kemudian jumlah-jumlah ini kita masukkan atau kita aplikasikan ke dalam tabel. Untuk tahun-tahun selanjutnya kita menggunakan rumus-rumus yang sama. Untuk mencari angsuran pada tabel ini kita menggunakan nilai anuitas dikurangi dengan bunga. Bunga ini kita cari tadi dengan rumus presentasi bunga dikalikan pinjaman. Kemudian kita mendapatkan nilai angsurannya sebesar Rp120. Untuk tahun kedua kita dapatkan nilai pinjamannya dari 900 dikurangi dengan angsuran ini 120, kita dapatkan 780. Untuk mencari bunganya kita kalikan
Total anuitas diketahui 1.500, kemudian bunganya totalnya 607 dan angsurannya 894. Kita akan mencari biaya operasi. Biaya operasi sendiri itu kita peroleh dari presentase biaya variabel dikalikan dengan pendapatan. Presentase biaya variabelnya sendiri itu adalah 60%. Jadi kita aplikasikan pada tahun pertama pendapatannya 1.000, jadi 60% dikali 1.000 sama dengan 600. Tahun kedua 60% dikali 1.100 jadi 660. Tahun ketiga 60% dikali 1.200 jadi 720. Tahun keempat 60% dikali 1.300 sama dengan 780. Kemudian ada di tahun terakhir adalah 60% dikali 1.400, ketemunya 840. Untuk selanjutnya kita mencari biaya modal rata-rata tertimbang. Untuk mencari biaya modal rata-rata tertimbang, kita menggunakan rumus presentase utang dari modal dikalikan biaya utang, kemudian dikalikan 1 dikurangi persentase tax atau pajak ditambah modal sendiri dikali biaya modal sendiri. Kita ketahui presentase utangnya ada 90%, biaya utangnya 20%, kemudian nilai persentase pajaknya ada 30%, kemudian biaya modal sendirinya adalah 10%, biaya modal sendirinya ada 24%. Kemudian kita jumlahkan menjadi 18 dikalikan 0,7 dari ini ditambah 2,4 sama dengan 12,6 ditambah 22,4 sehingga ketemu 15%. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memproyeksikan net cash inflow dengan tabel sebagai berikut. Yang pertama kita mencantumkan pendapatan dari tahun pertama hingga tahun kelima. Ada 1.000 di tahun pertama, tahun kedua 1.100, tahun ketiga 1.200, tahun keempat 1.300, kemudian tahun kelima adalah 1.400. Kemudian kita masukkan biaya operasi ke dalam tabel. Pada tahun pertama 1.600, tahun kedua 660, tahun ketiga 720, tahun keempat 780 dan tahun kelima 840. Kemudian kita akan mencari EBIT. EBIT itu dari pendapatan dikurangi biaya operasi. Yang tahun pertama ada 1.000 dikurangi 600, EBIT-nya 400. Tahun kedua 1.100 dikurangi 660 sama dengan 480. 1.200 dikurangi 720 ketemunya 480. 1.300 dikurangi 780 ketemunya 520. Dan untuk tahun kelima ada 1.400 dikurangi 840 ketemunya 560. Kemudian kita masukkan biaya depresiasi. Biaya depresiasinya adalah 200 pada tahun pertama, tahun kedua 160, tahun ketiga 120, tahun keempat 80 dan tahun kelima 40. Kemudian kita mencari EBIT. EBIT-nya itu dari EBIT dikurangi dengan depresiasi. Pada tahun pertama EBIT-nya adalah 400 dikurangi 200 sama dengan 200. Tahun kedua 440 dikurangi 160 ada 280. Tahun ketiga 480 dikurangi 120 sama dengan 360. Tahun keempat 520 dikurangi 80 sama dengan 440. Kemudian ada 560 dikurangi 40 sama dengan 520 untuk tahun kelima. Kemudian kita masukkan lagi bunga
Pada tahun pertama ada 180, tahun kedua 156, tahun ketiga 127, tahun keempat 93, dan tahun kelima ada 51. Kemudian kita mencari EBT. EBT-nya adalah dari EBIT dikurangi bunga, yaitu 200 dikurangi 180 pada tahun pertama dengan jumlah 20, tahun kedua 280 dikurangi 156 sama dengan 124, tahun ketiga 360 dikurangi 127 sama dengan 233, kemudian ada tahun keempat 440 dikurangi 93 sama dengan 347, kemudian tahun kelima 520 dikurangi 51 menjadi 469. Kemudian teksnya dengan tarif 30% itu kita aplikasikan 20 dari EBT dikalikan tarif teks. Jadi 20 dikali 30% sama dengan 6, 124 dikalikan 30% sama dengan 37, 233 dikalikan 30% sama dengan 70. Kemudian ada 347 dikalikan 30% sama dengan 104. Tahun kelima ada 469 dikalikan 30% sama dengan 141. Jadi ketemu EAT-nya itu dari EBT dikurangi nilai teksnya sama dengan tahun pertama ada 20 dikurangi 6 sama dengan 14, tahun kedua 124 dikurangi 124 dikurangi 37 sama dengan 87, kemudian ada 233 dikurangi 70 sama dengan 163, tahun keempat 347 dikurangi 104 sama dengan 243, kemudian tahun kelima 469 dikurangi 141 jadi 328. Seperti nilai depresiasi di atas, yaitu 200, 600, 160, 120, 80, kemudian 40 untuk tahun kelima. Sehingga untuk mencari net cash inflow-nya itu dari EAT ditambah penyusutan. EAT-nya untuk tahun pertama itu 14 ditambah 200, tahun menjadi 214, untuk tahun kedua 87 ditambah 160 menjadi 247, tahun ketiga 163 ditambah 120 menjadi 283, tahun keempat 80 ditambah 243 ditambah 80 sama dengan 323, untuk tahun kelima 328 ditambah 40 sama dengan 368. Kemudian karena kita tidak memiliki nilai sisa, jadi tidak perlu menambahkannya untuk tahun kelima. Karena kita memiliki modal kerja sebesar Rp400, jadi kita masukkan pada tahun kelima. Jadi total NCI-nya itu dari tahun pertama sampai tahun keempat itu sama dengan net cash inflow. Sedangkan untuk tahun kelimanya kita memiliki total NCI berupa net cash inflow 368 ditambah dengan modal kerja Rp400 menjadi 768. Selanjutnya kita akan mencari present value-nya. Angka ini diperoleh dari mana? Present value diperoleh dari present value diperoleh dari net cash inflow dikalikan dengan DR. DR itu diskon faktor. Misalkan 214 dikali dengan 0,870 diperoleh hasil 180. Begitu juga untuk selanjutnya. Kemudian setelah semua sudah diisi, diperoleh total present value-nya. Ini di total diperoleh hasil 1126. Kemudian total invest value-nya ini sudah diketahui di soal tadi ya, sebesar 1000.
Kemudian NPV-nya kita peroleh 126. Dari 1126 dikurangi dengan investment 126. Selanjutnya, karena kita memperoleh NPV positif, untuk perbandingannya kita mencari NPV negatif. Di sini kita masukkan DR sebesar 20%. Kita mencoba memasukkan sebesar 20%. Dan ini diperoleh di total ini diperoleh sama dengan rumus yang tadi, 1 dibagi 1 ditambah R pangkat T. Diperoleh hasil 0,833. Untuk present value sama juga seperti rumus yang tadi, NCI atau net cash inflow dikalikan dengan DF-nya. Diperoleh hasil 178. Begitu juga selanjutnya. Kemudian di total present value-nya berapa? 978. Total investment value-nya sudah diketahui pada soal sebesar 1000. Kemudian diperoleh NPV-nya 22. Ini. Baik, selanjutnya kita menghitung IRR. Sebelum menghitung IRR, kita mencari selisih DR-nya dulu. Tadi kita masukkan 15% dan 20%. Diperoleh 5% dari 15% dikurangi 20%. 5%. Kemudian kita mencari NPV, net present value DR positif. Kita masukkan aja tadi net present value DR positif 1126. Kemudian investasinya 1000, diperoleh hasil 126. Dari 1126 dikurangi 1000. Kemudian selisih dari present value DR rendah dan tinggi. Diperoleh tadi 15%-nya 1126 dan 20%-nya 978. Diperoleh hasil 148. Dari 1126 dikurangi 978. Setelah kita menghitung ini, kemudian kita mencari IRR. IRR ini diperoleh dari 15% ditambah di 126 NPV DR positif ditambah selisih present value DR rendah dan tinggi 148 dikalikan dengan selisih DR tadi 5%. Hasilnya 0,192 atau 19 didiskontokan menjadi persen 19,2%. Tadi kita sudah mencari memperoleh hasil IRR yaitu 19,2%. 19,2%. Selanjutnya kita akan melakukan pembuktian IRR dan BIT. Dilihat pada tabel, kita mencari sebelum ke pembuktian kita mencari diskon faktor dari 19,2% tadi. Rumusnya sama seperti yang tadi diskon faktor sebelumnya. 1 dibagi 1 ditambah R pangkat T. Diperoleh hasil 0,839. Selanjutnya juga sama menggunakan rumus ini. Kemudian kita ke present value. Nah, present value ini diperoleh dari NCI net cash inflow-nya dikalikan dengan diskon faktor atau DR. Diperoleh hasil 150. Untuk tahun kedua, 3 dan 3, 4, 5 itu sama menggunakan rumus ini. Diperoleh hasil ini seperti pada tabel. Kemudian diperoleh total present value-nya sebesar 1000. 1000 ini ternyata sama dengan total investment value 1000. Nah, present value-nya 0. 1000 dikurangi 1000. 0. Kemudian kita akan menghitung ARR-nya. ARR diperoleh dari total EAT dibagi M dibagi lagi dengan investasi. Total
pada tabel proyeksi net cash inflow ini diperoleh tadi hasilnya 835 dibagi M nya itu 5 karena ada 5 tahun dibagi dengan investasinya 1000 hasilnya 0,167 atau kita diskontokan menjadi 16,7%. Kesimpulannya, ARR ini diterima karena 16,7 lebih dari biaya modal. Biaya modalnya berapa? 16,7 lebih dari biaya modalnya 15%. Maka ARR diterima. Kemudian kita menghitung profitability index. Profitability index ini diperoleh dari NPV dibagi dengan investasi awal. NPV-nya tadi berapa? 1126 dibagi dengan investasi awalnya berapa? 1000. Diperoleh hasil 1,126. Karena PI 1,126 ini lebih dari 1, maka proyek diterima. Kemudian kita akan menghitung payback period. Menghitung payback period diperoleh dari kita masukkan cash outlay-nya yaitu sebesar 1000. Terus pengembalian tahun pertama 214 diketahui dari net cash inflow-nya tadi 214. Tahun kedua 247, tahun ketiga 283. Kemudian di total karena kita mencari 3 tahun ini total 754. Sisa akhir tahun ketiga diperoleh 256 dari 1000 dikurangi 744 hasilnya 256. Kemudian untuk tahun keempat 256 ini dibagi dengan net cash inflow tahun keempat 323 dikalikan dengan 1 tahun atau 12 bulan diperoleh hasil 9,5 atau 9 bulan 15 hari. Jadi payback period selama 3 tahun 9 bulan 15 hari. Kesimpulannya proyek diterima karena payback period ini kurang dari umur proyek 3 tahun 9 bulan kurang dari 5 tahun. Sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai soal kasus PT Indah. Terima kasih.